Nama saya Dr. Iwan Agung Budianto, MP PhD. Saya adalah Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Saya asli Jogja, S1 di Gadjah Mada, S2 di Pasca Sarjana Gadjah Mada, S3 saya di Yamaguchi University Japan, kemudian postdoc saya di Sydney University, Australia, dan Perth University Australia. Saya akan menerangkan dan menyampaikan bagaimana profil akademik di FKH UGM. Harapan kami kalau dengan ini teman-teman masa baru punya gambaran besok itu mau seperti apa. Yang jelas kuliah di FKH itu fun, gitu ya, menyenangkan. Nanti sekarang baru masuk tiba-tiba, sudah koas. Mari kita lihat ya. Nah ini kebetulan profil saya, kebetulan saya di S2 S3, kemudian saya ketua Asosiasi Medik Reptil Veteriner, saya komisi bibit di Jakarta, saya komisi ahli di karantina, saya akreditasi BAN PT, saya asesor di UGM, dan hari ini saya di Wakil Dekan Akademi Kemahasiswaan FK UGM dan dosen di bagian reproduksi. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Hewan kepada seluruh mahasiswa. Ini sejarah kedokteran hewan itu didirikan sesuai dengan SK Menteri Kemakmuran tanggal 20 September 46. Jadi pada zaman kemerdekaan, dan tanggal tersebut lebih tua daripada Gadjah Mada. Nah, kemudian mulai sekarang kampus FK UGM itu ada di Jalan Fauna nomor 2 di Karangmalang. Yang sebelumnya cukup lama di Skip Unit 2. Kemudian jaminan mutu ya istilahnya, bahwa kita itu punya kepastian ya bahwa sistem pendidikan akademik di FK UGM itu diakui tidak hanya di level nasional tapi internasional. Pada bulan September 2014 sudah dapat ISO 9001, kemudian Oktober 2014 ada AUN-QE, ya, kita mendapatkan sertifikasi ASEAN, lalu akreditasi A, ya, BAN PT, baik S1, S2, S3, semuanya BAN PT dan PPDH. Kemudian audit mutu internal dari UGM, kita selalu lolos. Kemudian tahun 2019 sampai sekarang masih akreditasi A ya untuk S3, dan terakhir prestasi yang luar biasa kita sudah sampai menembus level Eropa, yaitu sistem akademik terakreditasi Eropa ASIIN untuk 5 tahun ke depan. Artinya semua mahasiswa di FKH ini diakui secara internasional, dan apa keuntungannya? Jadi karena sudah selevel internasional, jadi teman-teman lulusan dari FK UGM itu nanti bisa meneruskan S2 S3 tanpa matrikulasi. Kemudian kerjasama selevel dengan Jerman atau Eropa, kemudian juga nanti kalau akan tukar menukar dosen ataupun tenaga pendidik itu bisa kita selevel. Nah, kemudian seluruh organisasi seperti biasa dipimpin oleh dekan, dibantu oleh 3 wakil dekan. 1 wakil dekan bidang akademik kemahasiswaan, kemudian 2 bidang keuangan, aset dan sumber daya manusia, kemudian yang ketiga wakil dekan penelitian pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama, kemudian di bawahnya ada unit supporting unit, kemudian ada Kaprodi, S1, PPDH, S2, S3, kemudian nanti dibagi lagi menjadi 12 departemen ya, dengan beberapa supporting unit termasuk rumah sakit hewan, UP2KH, kemudian juga supporting unit yang lain perpustakaan, ya, kemudian yang di luar kampus ada PIAT dan lain-lain. Nah, sistem pendidikan di FKUGM ini mengikuti sistem struktur kurikulum nasional. Sampai lulus mahasiswa S1 itu membutuhkan 148 SKS atau 8 semester atau 4 tahun. Jadi nanti teman-teman akan masuk di Fakultas Kedokteran Hewan ini dimulai dari semester 1 yang dimulai pada bulan September. Nah, nanti mahasiswa periode atau tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai pada tanggal 14 September. Nah, kalau Anda lihat slide di sini, maka kita akan membagi sistem akademik di Fakultas Kedokteran Hewan UGM itu sampai menjadi dokter itu akan melewati 2 program studi. Yang program studi pertama adalah program studi S1.
Fakultas Kedokteran Hewan, pendidikan ini akan menghasilkan lulusan sarjana dengan gelar SKH, Sarjana Kedokteran Hewan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan masuk ke yang paling kanan ini, 38 SKS atau 3 semester yang dikenal dengan PPDH, Pendidikan Profesi Dokter Hewan, atau lebih biasa dikenal dengan koasistensi atau koas, atau dalam bahasa Inggris clerk, ya, atau assistance. Nah, proses ini akan berjalan totalnya ada 8 semester plus 3 semester atau 11 semester. Jadi sistem pendidikan di perguruan tinggi di UGM ini memakai sistem semester. Maka perkuliahannya akan diatur per semester. Nah, seperti Anda lihat yang di sini, yang paling kiri, gitu kan, itu adalah mata kuliah dasar. Ya. Mata kuliah dasar itu akan diambil pada semester 1, gitu kan, dan semester 2. Ya. Yang semester 1, misalnya tertulis di sini, ya, ada agama, kemudian kewarganegaraan, ada etik, ya, kemudian peternakan, entrepreneurship, kemudian anatomi, ya, angiologi, osteologi, dan histologi, embriologi, fisiologi, dan basic parasitologi. Nah, selama 1 semester teman-teman akan belajar ilmu-ilmu dasar. Ya, memang yang namanya ilmu dasar kadang-kadang hal yang baru, ya harus bekerja keras. Ya. Tapi nanti melewati semester 1 masuk di semester 2. Nah, semester 2 meneruskan yang ini, ya, dasar, kemudian semester 3. Semester 3 itu mulailah kita akan masuk dalam preklinik. Preklinik, ya, ada applied anatomy, animal breeding, kemudian ada reproduksi, ada farmakologi, virologi, dan sebagainya. Pada preklinik itu Anda sudah masuk ke pelajaran yang menuju mendasari ke arah menjadi medis. Nah, pada preklinik ini pelajaran semakin menarik, gitu ya, karena Anda dikenalkan dengan berbagai macam mata kuliah yang mungkin sebelumnya belum pernah dipikirkan, ya. Jadi misalnya mulailah kita mengenal tentang bagaimana sistem pengobatan, bagaimana sistem reseptor, bagaimana sistem imunologi, ya. Itu preklinik, gitu kan, ya. Kemudian bagaimana diajari farmakoterapi, dosis obat, gitu ya. Nah, ini dimulai di praklinik. Kemudian yang terakhir adalah materi klinik. Ya, di materi klinik ini Anda sudah dikenalkan dengan bagaimana cara mendiagnosa penyakit. Kalau yang di preklinik itu bagaimana mengenal jenis penyakit. Penyakitnya itu lewatnya mana, ya, kemudian sembuhnya berapa lama. Kalau sudah sampai kepada yang klinik, maka akan dimulai dengan bagaimana cara mendiagnosa. Jadi di klinik ini mulai mendiagnosa pada semester 7-8 gitu, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu kan, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, itu akan terbagi meskipun pembagiannya itu tidak strict, tapi pada dasarnya adalah mengenalkan mulai dari dasar, kemudian dikenalkan dengan materi di kedokteran hewan, ya, secara umum dulu, baru kemudian dikenalkan bagaimana sifat-sifatnya kalau sudah menyebabkan penyakit atau gangguan, baru nanti diakhiri dengan kemampuan untuk mendiagnosa, membuat analisa penyakit, kemudian bagaimana mengobati. Anda akan nyuntik itu apa, kan suntikan ada intramuskuler, intravena, subkutan, intrauterin, ya. Nah, Anda akan belajar itu sampai bagaimana teknik-teknik melakukan penyuntikan dan sebagainya. Yang lebih menarik lagi, pada fase ini kita sudah belajar bagaimana sebuah mekanisme pengobatan, ya. Bisa nulis resep, ya, bagaimana membuat bentuk-bentuk obat, gitu. Kemudian bagaimana efek samping dari obat itu ada di situ. Jadi jelas urutannya. Nah, kelebihan dari seorang dokter adalah kewenangannya. Maka dalam proses pendidikan ini semuanya sangat tertata rapi dan urut.
Misalnya secara gampang saja ini anatomi gitu. Anda baru mengenal kan apa itu muskulus ya, sarafnya ada di mana. Nanti ujungnya ya pada klinik itu kenapa nyuntiknya di gluteal? Kalau nyuntik intravena itu di mana? Itu karena kita sudah belajar waktu anatomi. Nah, waktu masih di anatomi mungkin masih bertanya-tanya. Nah, tapi nanti setelah itu baru oh seperti ini toh. Bagaimana mekanisme pembelajaran yang ada di FKUGM ini. Oke, jadi sistem pembelajarannya karena kita itu dokter ya. Dokter itu healing. Jadi menyembuhkan. Karena proses menyembuhkan, maka seorang dokter itu harus tahu seperti apa penyakitnya, bagaimana sistemnya, bagaimana fisiologinya, kemudian bagaimana patogenesisnya, gejalanya seperti apa, cara treatmentnya seperti apa, kemudian nanti evaluasinya seperti apa. Itulah seorang dokter. Maka dokter hewan itu adalah seseorang yang punya kewenangan. Ini yang membedakan kita dengan fakultas lain yang juga mempelajari tentang animal, yaitu kewenangan sebagai seorang dokter. Makanya ketika lulus jadi dokter, kemampuan inilah yang menguntungkan. Anda bisa menjadi ahli virologi, Anda menjadi ahli bakteriologi, Anda bisa menjadi ahli imunologi. Anda tidak harus bekerja di klinik, Anda tidak harus bekerja di kebun binatang, tapi Anda bisa bekerja di lab diagnostik. Anda menjadi ahli virus, Anda bekerja di pabrik vaksin, Anda bekerja di pabrik obat, Anda bisa menjadi quality control. Makanya nanti lapangan kerjanya ada di pasti pertanian dan kesehatan hewan. Ada di kehutanan. Misalnya Anda ada di konservasi. Di konservasi yang boleh nyuntik, yang boleh treatment hanya dokter hewan. Maka inilah kita masuk di konservasi. Di perikanan, semua ekspor produk ikan. Kalau mau masuk ke luar negeri atau ekspor, harus mendapatkan tanda tangan dari seorang dokter hewan. Maka dokter hewan bisa di KKP, ya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian lebih lanjut lagi, ya, Anda bekerja di dunia unggas, berapa triliun uang berputar di situ. Maka Anda bisa sekaligus sebagai perancang untuk pemrograman kesehatan, kapan vaksinnya, kapan pengobatannya, kalau sakit diapain, sampai manajemen nutrisinya, sampai manajemen perdagangannya, semua dikuasai oleh seorang dokter. Maka betapa luasnya profesi ini bisa mengabdikan diri di negeri ini. Lebih lanjut yang hewan kesayangan sekarang lagi boom. Bagaimana mungkin Anda akan membuka klinik ketika nggak bisa operasi? Maka kastrasi bisa, sesar bisa, kemudian patah tulang, kecelakaan, karena Anda sudah diajari atau sudah belajar menjadi seorang ahli direproduksi sampai cloning, transfer embrio, sexing sperm, semuanya ada di situ. Nah, inilah profesi itu didukung dengan kemampuan secara hard skill, soft skill, kemudian kemampuan sains yang kuat. Karena setelah jadi SKH Anda belum bisa lulus untuk bekerja. Lalu ada 3 semester yang namanya koasistensi. Di sini Anda akan digembleng bagaimana bertemu di lapangan langsung untuk mendiagnosa penyakit, membuat perencanaan pengobatan, sampai evaluasi setelah pengobatan dan seterusnya. Nah, kemudian ini kira-kira lebih jelas lagi, sangat rigid jadwal yang ada di kami. Dan sekarang sistem pembelajaran di FKH sudah OBE, ya, jadi Outcome Based Learning Education. Jadi setiap kali capaian pembelajaran itu diukur dengan sangat detail. Soal ujian harus mengikuti learning outcome dan course outcome sehingga dosen tidak bisa seenaknya membuat soal. Mahasiswa juga dikontrol sejauh mana dia menguasai materi itu. Nah, untuk FKH UGM kita diuntungkan dengan stakeholder yang banyak. Sehingga kita bisa langsung praktek di lapangan, menambah enrichment kemampuan di stakeholder. Bisa dari dinas, instansi negeri dan swasta, kemudian bisa juga di dalam negeri dan luar negeri, semuanya untuk memperkaya kemampuan seorang dokter. Makanya nanti kalau sudah jadi dokter, SKKNI-nya berada di atas sarjana. Kalau PNS gampangnya Anda langsung 3B. Padahal kalau 3A ke 3B Anda butuh 4 tahun. Tapi kalau lulusan dokter dia kita langsung di 3B karena ada koas di sana.
ya, termasuk nanti tentunya dengan sistem penggajian, sistem struktur itu sangat menguntungkan menjadi dokter. Kita diuntungkan juga untuk lapangan kerja dengan model pendidikan ini karena di Indonesia hanya ada 11 fakultas kedokteran hewan dan itu yang besar ada 5. Ya, dan 5 ini UGM yang leading. Kenapa? Karena kita yang sudah pertama kali terakreditasi internasional, kita sudah AUN, sudah ASEAN, kita juga sampai tingkat Asia, dan UGM salah satu universitas yang mempunyai ranking tertinggi di Indonesia sampai saat ini. Sehingga FK UGM memudahkan mahasiswa untuk sekolah lagi maupun untuk bekerja. Ini sistemnya. Coba Anda lihat di sini, misalnya ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, anatomi, ini semester 1, animal husbandry, statistik. Nanti semester 2 ada angiologi, fisiologi, parasitologi, semester 3 dan seterusnya. Kemudian kuliah, ya, kuliah itu biasa di klasikal dengan ada yang paralel. Kemudian setelah itu pada akhir dari semester ada yang namanya SGD, sekarang diganti SGD ya, SGD group discussion ya, di sini group discussion itu ada semua kelas dilatih untuk soft skill. Bagaimana cara mahasiswa belajar untuk mengeluarkan pendapat, bagaimana cara mahasiswa untuk berdiskusi, menghargai orang lain. Nah, inilah soft skill yang kita bangun sehingga membiasakan dokter itu untuk berbicara secara ilmiah dan dengan public speaking yang bagus. Kemudian yang kedua, memperdalam materi yang sudah diberikan di kelas. Kemudian setelah UTS, ya ada sebenarnya ujian tengah semester, mahasiswa akan masuk lagi di pos tengah semester dengan kuliah-kuliah yang sama dan nanti diakhiri dengan ujian final atau yang disebut dengan UAS, ujian akhir semester. Nah, Anda akan mendapatkan nilai di situ. Nilai ada yang A min, A per B, ya, ada 14 strata, dan nanti IPK muncul, ya, indeks prestasi kumulatif. Nah, indeks prestasi kumulatif itu bisa dari 1,0 sampai 4,0. Nah, nanti IPK itu akan menentukan berapa mata kuliah yang bisa diambil pada semester berikutnya. Semakin pinter Anda, maka semakin banyak mata kuliah yang bisa diambil. Demikian seterusnya. Jadi semester 1 dapat nilai, ambil. Namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Maka sebelum itu harus registrasi dulu. Registrasi, Anda terdaftar di Gajah Mada, lalu dilanjutkan dengan proses yang ada di universitas. Itu kartu rencana studi. Anda mau apa? Kalau bingung, ada dosen pembimbing akademik, DPA. Nanti akan mengarahkan mata kuliah yang diambil. Nah, kemudian setelah itu selesai semester 2, demikian lagi terus. Nah, kalau misalnya Anda sudah masih cukup SKS yang belum diambil, Anda bisa mengambil mata kuliah di atasnya. Yang penting nanti diatur tentang waktunya, dilihat jadwalnya. Dan mengambil mata kuliah pilihan, maksimal 5 mata kuliah pilihan. Total 10 SKS. Nah, ini ada kabar gembira, sudah mulai ada mata kuliah interdisipliner yang bisa diambil pada semester-semester berikutnya. Nah, nanti sampai semester 8 selesai ya. Nah, ketika semester 8 itu selesai, maka selesailah mahasiswa itu menyelesaikan SKH. Diakhiri dengan skripsi. Skripsi diambil ketika Anda mendapatkan 90 SKS. Dulu 110 semester 7, tapi mulai tahun ini kemungkinan akan maju di semester 6. Sehingga memberi kesempatan mahasiswa untuk kuliah lebih cepat lagi, yaitu 90 SKS. Nanti skripsi itu tugas akhir, ya mungkin teman-teman mahasiswa baru sering mendengar itu, keren itu udah skripsi. Bisa keren, bisa mumet. Gitu kan ya, tapi itulah yang nikmat ya. Nanti akan dibimbing, ada proposalnya, penelitian, lalu ujian skripsi. Selesailah skripsi ujian selesai, ini seperti puncak gitu ya, udah skripsi itu lega ya kalau memang itu tugas akhir, nanti Anda akan yudisium namanya. Ya, setelah yudisium, maka Anda akan menjadi SKH dan wisuda menjadi sarjana kedokteran hewan.
Nah, sistemnya ada yang sistem evaluasi gimana? Khusus untuk semester 4 harus minimal 2,030 SKS terbaik. Kalau itu tidak mencapai, aturannya terpaksa harus mundur. Tapi jangan khawatir, karena sejak semester 1, 2, 3 kita selalu memantau. Jadi teman-teman yang kebetulan ya kurang beruntung ya karena banyak masalah sehingga hampir misalnya harus DO istilahnya, drop out, tapi kita akan selalu memantau supaya tidak terjadi drop out. Nah ini, kemudian nanti semester 8 selesai, yudisium lagi, Anda menjadi SKH. Oke, sekarang selanjutnya ini hanya beberapa materi yang contoh-contoh ini lapangan pekerjaan. Nah, ini apa yang Dokter Iwan itu seperti apa? Bisa menjadi pemimpin masyarakat, community leader. Karena memang dia dari struktur kepangkatan dokter. Dokter itu selalu punya tanggung jawab yang lebih besar. Apalagi sudah seorang dokter. Kemudian provider, penyedia layanan klinik. Ya. Anda bisa bayangkan ya, eh, kita itu luar biasa. Saya selalu berpikir kalau kita sakit, kita bisa teriak-teriak. Tapi kalau hewan sakit, dia itu meminta pertolongan, tidak bisa ngomong. Betapa luar biasanya seorang dokter itu. Coba bayangkan kalau ada sapi di Stokia, dia tidak kesulitan melahirkan, sakitnya minta ampun. Dia nggak bisa, bahkan sampai mati. Itu bisa karena kesakitan. Nggak bisa ngomong. Akhirnya dokter datang. Anda bisa bayangkan kalau dia bisa ngomong betapa kita menyelamatkan ya, sesuatu yang sakit atau sesuatu yang sengsara kepada hewan itu. Jadi kita care provider. Kemudian yang ketiga, kita akan menjadi decision maker. Karena yang namanya sarjana dimanapun pasti akan memimpin sebuah grup atau instansi. Kalau Anda di klinik, Anda yang berkuasa di situ. Mau untuk keputusan kapan kita akan melakukan operasi, kapan kita akan memilih operasi yang terbaik, obat yang terbaik. Bisa jadi manajerial, ya, bisa juga jadi komunikator. Jadi ini 5 hal dengan prinsip manusia mereka satwa sewaka. Itu artinya menciptakan manusia dengan menciptakan hewan. Nah, jadi kalau hewannya sejahtera, manusia dibuat akan menjadi sejahtera. Ini sama dengan yang tadi ya, ada preklinik, medical clinic, ya, kemudian ada community service dan sebagainya sebagai kelengkapan. Ini adalah beberapa hal lokal wisdom yang dipakai ya seperti kita pahami ingat sosun tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Artinya dosen itu menjadi contoh bagi mahasiswa, di tengah itu menjadi motivasi dan di belakang selalu supporting. Ini saya kenalkan sedikit tapi tidak usah terlalu dipikirkan learning outcome. Jadi kalau Anda lulus itu akan seperti apa? Ini adalah outcome yang pakai ASIIN yang standar Eropa. Contohnya ya menguasai fundamental biology, kemudian knowledge gitu kan, kemudian psikologi anatomi. Kemudian yang nomor 6, kemudian dia mampu mempunyai pemahaman tentang life science ya dan selanjutnya. Ini banyak sekali ya sampai pada learning outcome nomor 24 ya yang cukup banyak yaitu bisa menguasai ilmu analisis epidemiologi, ekonomi veteriner gitu kan, kemudian animal disease, risk analysis dan sebagainya. Itu adalah kemampuan dari seorang dokter. Ini juga hanya urutannya ya yang kita lakukan. Nah, ini ada 12 departemen. Ada anatomi, biokimia, farmakologi, anatomi tahu, biokimia, biochemistry, farmako tentang obat, fisiologi Anda paham, ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, kesehatan masyarakat veteriner tentang daging, susu, kemudian zoonosis, microbiology, parasitologi, patologi, patoklinik dan reproduction. Anda bisa belajar itu. Ini jumlahnya ya 148 SKS, kemudian ada 8 semester, kemudian kita ada 64 mata kuliah. Anda bisa bayangkan 64 mata kuliah ya. Jadi banyak sekali. Lalu nanti PPDH ya, program profesi. Tapi Anda masuk di SATA 1 dulu. Kemudian apa yang menjadi fasilitasnya? Ya, ini ada di main building. Anda akan ada di sini di main building ya, ada di Karangmalang ini ya. Nanti buat kegiatan di sini. Ada 16 laboratorium, ditambah ada rumah sakit hewan, ada UP2KH, ada zona yang bagus, kemudian PIAT ya yang ada di Berbah, kemudian UP2KH, lalu fasilitas dinas terkait gitu kan, rumah potong hewan, taman safari, lembaga konservasi, dinas, kemudian pasar hewan dan sebagainya.
Nah, ini hanya beberapa gambar yang bisa Anda lihat. Ini rumah sakit Suparwi ya, berlantai 3. Laboratoriumnya ya ada kita punya 14 laboratorium dan setiap kuliah hampir semuanya ada praktikumnya ya. Kalau misalnya 3 SKS ya kan kita pakai satuan kredit semester. 3 SKS artinya dalam 1 minggu Anda kuliah 2 kali tatap muka, 1 kali praktikum. Nah, kuliah itu dari jam 7 sampai jam 12. Jam 12 tidak boleh ada kuliah lagi, sore untuk praktikum. Sibuk, jelas. Gitu ya. Tapi kalau bareng-bareng itu terasa nyaman ya. Capek ya jelas gitu. Bareng-bareng tetap capek, ya iyalah gitu kan ya. Tapi kalau capek, kalau dibuat seneng semuanya menjadi enggak terasa ya. Nanti kamu akan dapat pengalaman dari kakak kelas ya, praktikum itu ya ada penuh tantangan gitu. Kemudian metodenya sudah saya terangkan. Nah, ini contohnya yang tadi, yang kanan itu kuliah biasa ya, paralel, ke kuliah klasikal, ada dosen di depan, kemudian yang kiri adalah SGD ya, FGD yang dulu diskusi kelompok kecil. Nah, ini library ya, perpustakaan. Ini foto yang lama, yang baru semakin nyaman ya. Jadi pilihannya dua, ya makin Anda makin khusyuk ya atau tertidur gitu kan ya. Tapi enggak lah, kalau makin nyaman pasti kamu akan semakin nyaman belajar gitu. Ya ini ruang TIK ya. Sudah kita sediakan ya puluhan komputer free. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Nah, disinilah nanti ada mata kuliah-mata kuliah tertentu ataupun pada jam tertentu Anda bisa memakai komputer ini secara free dengan apa itu hotspot internet yang full. Kemudian di perpus tadi juga kita berlangganan ribuan jurnal. Kemudian ini praktikumnya Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian Anda lihat ini ya, jangan dikira ini di Arab gitu ya. Praktikumnya ada di sini coworking space ya. Kemudian ini exchange program yang suka keluar negeri silahkan ya. Kemudian ini berbagai universitas yang dipakai, kerjasama di luar negeri, kemudian ini pengabdian masyarakat, kemudian ada CE, ini masih sama, ini adalah kegiatan-kegiatan fasilitas lain masjid, ya, kemudian UKM yang suka kegiatan mahasiswa, dan inilah thank you very much, itulah sistem akademik yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Demikian dan lebih jelas nanti masuk saja di FKH, insya Allah lebih bisa paham. Mata kuliah yang banyak tadi akan diasuh atau akan diajar, dipegang oleh dosen berjumlah 87 orang. Terdiri dari profesor atau guru besar ya sejumlah 16, kemudian yang program doktor itu ada sekitar 60-an, kemudian sisanya adalah S2. Nah, dosen-dosen yang di sini itu akan memegang mata kuliah berdasarkan keahlian. Sehingga setiap mata kuliah dipastikan akan diajar oleh dosen atau dokter yang spesifik menguasai di bidangnya. Nah, untuk di Fakultas Kedokteran Hewan memanggil dosen dengan sebutan dokter. Karena kita ini kan profesional, profesi akademis. Sehingga memanggil dosen dipanggil sesuai dengan profesinya yaitu dokter. Dan misalnya dengan saya Dokter Agung ya, dengan ada Dokter Surya, ada Dokter Uma ya. Mungkin untuk beberapa profesor lebih nyaman pakai prof ya, tapi pada dasarnya semua manggil dokter. Di luar pun boleh, tapi di dalam kegiatan akademis jabat dokter itu digunakan sebagai satu metode atau sarana untuk semakin dekat. Wah, dosen-dosen itu bisa ditemui di kelas, bisa dengan WA, maupun bisa diskusi di luar. Ada juga mahasiswa yang mengikuti proyek di dosen. Hampir semua mahasiswa yang skripsi itu mendapatkan dana atau biaya dari dosennya. Yang kebetulan di FKH ini banyak sekali yang mendapatkan hibah untuk penelitian-penelitian sehingga bisa mengajak mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengurangi beban biaya untuk penelitian di skripsi maupun penelitian lain. Nah, kemudian di samping itu juga dosen-dosen di sini memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengikuti proyek dan seminar-seminar serta pembuatan publikasi. Nah, dengan demikian maka di samping di UKM yang jumlahnya 13 itu, tapi lebih dari itu juga
dapat mengasah soft skill di samping kegiatan akademis. Begitu, terima kasih.